Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ramdan sebagai mobile apps developer. Di sini saya yang akan membawakan materi Flutter. Dan di video pertama ini akan membahas mengenai pengenalan Flutter dan juga pengenalan bahasa Dart. Lalu, tak lupa nanti juga ada sesi live coding. Jadi selain belajar secara teori, kita juga belajar secara praktek. Oke, Sekilas mengenai data diri saya, nama Ramdan Nurul, pekerjaan sebagai software engineer dan mentor di program mobile apps ini. Untuk pengalaman kurang lebih sudah 4 tahun ya di mobile programming, dan saya lulus tahun 2016 dari SMK dan pada tahun ini lulus S1 dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung. Saya sendiri suka mempelajari hal-hal baru terkait mobile ya khususnya. Nah, lanjut ke pembahasan kita, Flutter. Akhir-akhir ini mungkin cukup hype ya kata Flutter ini, di mana teknologi Flutter ini sudah banyak digunakan ya di berbagai industri-industri besar gitu. Berbicara Flutter sebenarnya mungkin nggak akan asing ya dengan istilah widget. Nah, nanti akan dibahas apa itu widget. Oke, jadi Flutter adalah seperangkat alat yang dapat digunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Aplikasi di sini bisa mobile, web, atau bahkan desktop dari single code base gitu. Single code base ini maksudnya satu source code yang bisa dijalankan di berbagai platform. Mungkin ada beberapa juga teknologi yang seperti itu ya. Maksudnya bisa cross platform seperti React Native, mungkin ada Cordova. Nah, apa yang menjadikan em, keunggulan Flutter ini dibandingkan mereka? Salah satunya yaitu em, Flutter ini made by Google, seperti yang kita tahu bahwa Android juga sama ya dari Google. Itu artinya dari sisi kompatibilitas pasti Flutter ini lebih unggul ya karena dibuat dari pabrik yang sama gitu. Kalau diibaratkan Flutter itu kurang lebih mirip seperti Lego ya. contohnya misalkan ada Lego rumah. Rumah ini kan disusun dari beberapa komponen gitu, ada pintu, ada atap, ada dinding, ada kanopi, kemudian ada jendela, atau bahkan lain-lainnya. Nah, komponen-komponen ini eh, disebut dengan widget gitu kalau di Flutter. Jadi, sebuah aplikasi Flutter itu dibangun oleh kumpulan-kumpulan widget yang disatukan menjadi aplikasi gitu. Kemudian, kelebihan apa aja sih yang ditawarkan oleh Flutter ini? Yang pertama itu fast. Kode Flutter compile ke ARM atau Intel Machine Code dan juga ke JavaScript untuk performa yang lebih cepat di setiap device-nya gitu. Kemudian juga produktif. Jadi di Flutter itu ada fitur yang namanya hot reload ya. Untuk mengupdate code yang sudah kita ubah, kita bisa menggunakan fitur hot reload untuk melihat hasil secara instan gitu tanpa menghilangkan lossing state. Maksudnya gini, misalkan kita mengembangkan aplikasi e-commerce gitu. Ketika kita sudah melakukan checkout sampai pembayaran, kemudian ada beberapa code yang ingin kita ubah gitu. Kita tidak harus mengulangi state-nya dari awal gitu kan. Bayangkan kalau misalkan kita harus mengulanginya lagi, misalkan sampai mengisi kontaknya, kan itu lumayan effort ya. Nah, dengan fitur hot reload ini kita bisa mengupdate kode atau tampilan secara langsung gitu. Selanjutnya fleksibel. Setiap widget yang ada di Flutter ini kita bisa customize atau kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, lalu desainnya pun bisa menyesuaikan di berbagai platform. Oke, selanjutnya Dart. Dart itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan
untuk mengembangkan aplikasi Flutter. Lalu bagaimana cara menggunakannya dan seberapa mudah bahasa Dart ini. Karakteristik dari bahasa pemrograman Dart ini yang pertama yaitu statically type. Statically type ini maksudnya kita perlu mendefinisikan variabel sebelum bisa digunakan. Contohnya di script bagian kanan ini ada variabel name, lalu di sebelah kirinya ada kode var. Variabel name ini didefinisikan dengan value. Kemudian selanjutnya ada type inference. Type inference ini maksudnya tipe datanya akan secara otomatis terdeteksi ketika suatu variabel diinisialisasi. Nah, ketika variabel name ini tidak ditentukan tipe datanya, namun dari value-nya ini sudah pasti string ya, maka variabel name ini akan mengikuti tipe data dari string yang diinisiasi. Otomatis name ini tipe datanya berubah jadi string. Begitupun kalau misalkan value-nya integer gitu, 1, maka tipe datanya berubah jadi integer. Kemudian ada string interpolation, kita dapat menyisipkan variabel ke dalam sebuah objek string tanpa concatenation. Maksudnya kita bisa menjalankan variabel di dalam string seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan simbol plus gitu ya untuk menggabungkan dua kata, tapi kita bisa menginput atau memasukkan ke dalam sebuah string variabel name ini. Kemudian karakteristik lain dari Dart ini yaitu multi paradigma, termasuk OP dan fungsional. Artinya kita dapat menerapkan prinsip dari kedua paradigma tersebut. Lalu selanjutnya operator di Dart. Operator itu merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan sebuah operasi tertentu gitu. Dan kemungkinan lebih banyak digunakannya dalam fungsi matematika sih biasanya. Operator di Dart ini ada beberapa bagian ya kalau di gambar ini. Yang pertama ada pembanding, contohnya seperti sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada operator bitwise. Operator bitwise ini contohnya seperti negasi, kemudian else or, dan lain-lainnya ya. Lalu ada operator logika. Operator logika ini contohnya seperti AND, OR, atau NOT. Kemudian ada operator aritmatika, diantaranya seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, atau sisa bagi. Kemudian ada operator ternary ya, ini bisa digunakan if conditional sih biasanya, jadi lebih simple. Selanjutnya ada operator penugasan. Contohnya seperti sama dengan, penjumlahan, perkalian, dan lain-lainnya. Nah, contoh implementasi di bahasa pemrogramannya seperti di script paling kiri ini ya. Seperti di script bagian kiri ini ya. Misalkan kita tentukan dulu variabelnya, lalu kita masukkan fungsi operatornya di sini, menggunakan penjumlahannya di sini. Lalu setelah itu kita print hasil dari operasi tersebut. Lalu selanjutnya ada control flow. Control flow atau aliran kontrol adalah urutan fungsi, panggilan, instruksi, dan penyataan yang dieksekusi atau dievaluasi ketika suatu program sedang berjalan. Contohnya ada for loop atau looping ya, mengeksekusi beberapa script secara berulang, kemudian ada do while. Nah, bedanya dengan looping yang for loop ini, kalau for loop dia pengecekannya di awal, tapi do while ini dia pengecekannya di akhir. Kemudian ada if else. If else ini digunakan untuk eksekusi statement dengan kondisi tertentu. Lalu ada juga switch case.
Switch case ini digunakan untuk menjalankan perintah sama seperti if else, cuma dengan kondisi yang lebih banyak sih biasanya. Lalu contoh script dari control flow ini salah satunya for ada di bagian kolom kanan ini ya. Dari variable list data ada beberapa value, kemudian di loop lalu di print gitu. Lalu selanjutnya ada collection. Collection ini maksudnya kumpulan data ya dalam satu variabel. Nah, contohnya ada 3, ada list, ada set, ada map. Nah, bedanya apa? Jadi kalau list ini menyimpan sekumpulan data yang memiliki indeks dan menerima duplikat gitu. Jadi artinya datanya bisa sama ya. Kemudian ada set. Set ini menyimpan sekumpulan data yang unik, artinya tidak menerima duplikat gitu. Ini kebalikannya dari list. Kemudian ada juga map. Map ini untuk menyimpan sekumpulan data beserta kuncinya, key-nya. Jadi bisa di custom atau bisa juga disebut dengan associative array gitu. Contohnya seperti script yang di atas ya. Kalau list untuk inisiasinya kita menggunakan kurung matrix, lalu kita masukkan item-itemnya. Setelah itu ada set. Set ini cara menginisiasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh sama antara tiap itemnya. Lalu setelah itu ada map. Cara menginisiasinya kita bisa menggunakan kurawal. Lalu berbeda dengan list, kalau map ini kita bisa mengcustom key-nya gitu. Dalam variabel ini contohnya key-nya Indonesia. Jadi nanti ketika kita mengambil item pertama ini, kita perlu memasukkan nama key-nya gitu. Nama key-nya Indonesia, lalu nanti keluar value-nya Jakarta. Oke, seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan coba mengimplementasikannya di codingan ya. Nah, untuk menjalankan bahasa dat ini kita dapat menggunakan platform online namanya Dartpad. Oke, kita coba langsung aja ya di Dartpad. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu halaman web Dartpad-nya. Alamatnya dari dartpad.dev. Kemudian setelah dibuka, di bagian kirinya ini ada bagian untuk script-nya atau coding-nya. Lalu di sebelah kanannya ini ada tampilan untuk konsolnya gitu. Oke, jadi coba kita tambahkan dulu beberapa script-nya. Yang pertama kita coba bikin list. Selanjutnya kita coba tampilkan. Kemudian kita juga bikin script looping untuk menampilkan listnya. Dari sama dengan print hewan X Senin for 0 link. Hewan. Nah, sudah selesai ya, kita coba jalankan. Oh, masih ada error, kurang titik koma ya.
Oke, previewnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita coba bedah ya kodenya. Jadi pertama tadi kita coba tambahkan di sini ada tipe collection ya, yaitu list. Kemudian di dalamnya ada 4 item. Lalu kita bisa dari list ini kita bisa menampilkan item pertama dan item terakhirnya menggunakan fungsi .first. Kemudian untuk item terakhirnya menggunakan fungsi .last. Lalu untuk menampilkan semua itemnya, kita bisa menggunakan looping. Di sini saya buat dua looping ya, ada while, ada for. Nah, bedanya kalau while ini dia akan mengeksekusi terus sampai si X-nya sudah sesuai dengan kondisi yang ditentukan ini. Nah, bedanya dengan for ini kita sudah apa ya istilahnya tuh kita sudah menentukan gitu seberapa banyak loopingnya gitu. Oke, gimana? Skripnya cukup simpel ya. Kita coba lagi deh satu contoh skripnya lagi. Kita coba tambahkan variabel harga ya di sini. Diskon dengan 20. Dengan diskon potongan harga sama dengan setelah diskon sama dengan diskon. Oke. Nah, sudah selesai. Kita coba jalankan ya. Jadi, dari coding ini kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama tadi kita sudah bikin satu variabel integer harga. Di sini kita dari awal sudah menentukan ya tipe datanya apa, integer. Bedanya dengan diskon ini sebelumnya belum ditentukannya tipe datanya. Lalu setelah diinisiasi dengan tipe data integer, maka otomatis diskon ini tipe datanya menyesuaikan gitu dengan tipe data yang diinisiasinya. Lalu di variabel harga diskon ini kita menggunakan operator untuk melakukan operasi tertentu untuk mendapatkan harga diskonnya. Tadi kan diskonnya ini 20 ya, ini maksudnya 20% ya, 20%. Nah, ini yang tadi berubah jadi integer. Harga diskon 20 dibagi 100 dikali harga tadi 200. Maka untuk potongan harganya ini 40. Kemudian untuk harga setelah didiskonnya jadi 160. 200 dikurangi 40 ya. Kurang lebih seperti itu sih. Sisanya mungkin teman-teman bisa improvisasi lagi ya dari script barusan. Jadi seperti itu ya. Semoga lebih kebayang dari sesi live coding tadi. Dan next-nya mungkin nanti kita akan coba langsung di project Flutter-nya. Nah, untuk task selanjutnya yaitu teman-teman coba setup environment dari laptop masing-masing. Jadi sebelum memasuki project Flutter ini ada beberapa tools yang perlu diinstal ya. Di antaranya seperti install Flutter SDK untuk compiler Flutter-nya, lalu juga install JDK atau Java Development Kit dan Android SDK karena kita akan menjalankan aplikasi platform Android. Lalu untuk editornya install Visual Studio Code.
Oke, jadi seperti itu. Sekian dulu untuk sesi pertama ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.